Kembalinya Dewa Perang, bab 1601-1610. Novel Tun. Bab 1601. Kejutan apa? Semua orang bingung. Ayo keluar. Levi bertepuk tangan, dan tak lama kemudian, Floyd dan yang lainnya keluar. Apa, kalian semua bisa berjalan sekarang? Tunggu, Anda telah mendapatkan kembali kekuatan Anda, dan kekuatanmu. Melihat perubahan pada Floyd dan yang lainnya, Dragonite sangat terkejut. Apakah mereka masih sekelompok pria tidak berguna yang sama? Floyd dan yang lainnya dulu diperlakukan seperti binatang karena dianggap tidak berharga. Namun, mereka benar-benar berubah begitu banyak dalam waktu yang singkat. Di antara 100 pria, setidaknya ada 2 yang kemampuannya sebanding dengan Iblis Utara. Floyd sangat kuat sehingga dia hampir mencapai kelas tertinggi palsu, yang membuatnya lebih baik daripada 9 tuan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Floyd dan yang lainnya pasti bisa membunuh petarung kelas atas bersama-sama. Lebih penting lagi, mereka masih membuat kemajuan. Rencana naga tersembunyi berhasil. Ini lebih baik dari yang kita duga. Terima kasih, Raja Mahkota. Kamu akan selalu menjadi Raja Mahkota Erudia. Semua orang hampir menangis karena gembira. Mereka bisa keluar dan bertindak secara mandiri sekarang. Tapi kalian semua masih sangat lemah, jadi setiap pertempuran yang kalian hadapi di masa depan akan berbahaya. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Levi menunjukkan dengan lugas. Mereka bingung. Kami lemah, dengan serius. Faktanya, tidak ada Dragonite yang lebih kuat dari Floyd dan pria lainnya, yang akan sangat meningkatkan kekuatan Erudia. Dilihat dari keadaan grup saat ini, Floyd cepat atau lambat akan menjadi petarung kelas tertinggi, diikuti oleh anggota grup lainnya. Memiliki potensi tak terbatas, mereka pasti akan menjadi tulang punggung Erudia. Setelah Dragonites kembali bersama Floyd dan yang lainnya, pertemuan darurat segera diadakan, dan dihadiri oleh semua prajurit di Erudia. Para Dragonite ingin mempersiapkan diri untuk setiap krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Sebenarnya, semua pejuang kelas tertinggi adalah independen dan bukan milik negara manapun. Oleh karena itu, Erudia tidak hanya harus mengawasi musuh asing tetapi juga para petarung kelas atas di negara tersebut. Semua orang harus jelas tentang janji dewa, kan? Segera, kita akan menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kematian adalah hal kecil, tapi seluruh Erudia akan jatuh ke api penyucian, petinggi Dragonite menunjukkan. Semua orang menjadi serius. Saya punya pertanyaan, kata Floyd. Silakan, Floyd. Semua orang memandang Floyd. Bukankah maksud dari pembuat janji dewa adalah untuk menjaga perdamaian dunia dan menjaga rakyat dari penderitaan? Bukankah seharusnya mereka ikut campur sekarang karena seseorang melanggar janji dewa? Kenapa bisa rusak hanya karena satu orang? Floyd menyuarakan keraguannya, yang dibagikan oleh banyak orang. Semua orang berpikir bahwa janji dewa tampak seperti permainan anak-anak. Ya, itu benar-benar rusak hanya karena satu orang. Mengapa pembuatnya tidak peduli lagi dengan penderitaan manusia? Itu karena mereka ingin dunia dengan tatanan baru muncul. Janji dewa telah menahan petarung kelas tertinggi terlalu lama, sementara dunia juga telah berubah terlalu banyak. Mereka ingin memiliki dunia baru. Jadi mereka tidak akan campur tangan apapun yang dilakukan petarung kelas tertinggi. Semua orang kaget mendengarnya. Pembuatnya terdengar seperti penguasa dunia. Bab 1602. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang identitas pembuatnya karena yang terakhir bisa membuat semua petarung kelas tertinggi menghilang dan bahkan memiliki kekuatan yang menempatkan mereka di atas semua makhluk. Selain itu, mereka bahkan menginginkan dunia baru. Siapa sebenarnya penguasa yang membuat janji dewa? Semua orang penasaran. Saya tidak tahu, tidak ada catatan tentang mereka dalam file paling misterius di Erudia. Tidak ada yang pernah melihat dan menghubungi mereka sebelumnya. Semua orang terkesiap. Makhluk seperti apa mereka? Mereka mengawasi seluruh dunia seperti dewa. Namun, mereka tidak dapat menjangkau pembuatnya, jadi ancaman terbesar sekarang adalah petarung kelas tertinggi. Karena mereka tidak ikut campur, petarung kelas tertinggi pasti akan membuat dunia kacau balau. Juga, pasti akan ada sekelompok negara atau kekuatan yang berniat buruk yang menargetkan Erudia. Kita harus sepenuhnya siap untuk masa depan kita yang sulit. Musuh terlalu kuat. Kita harus bersiap dan tetap waspada. Dragonites kemudian datang dengan rencana untuk bersaing dengan petarung kelas tertinggi ketika saatnya tiba. Para prajurit di Erudia mulai berlatih secara ekstensif. Dragonite menggunakan obat-obatan yang dikombinasikan dengan keterampilan tempur dan teknik bertarung yang diciptakan Levi dan berbagai kekuatan tersembunyi untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Situasi berubah lebih suram karena kegelapan benar-benar akan datang. Hei, kita benar-benar bodoh, bukan? Mengapa kita menghancurkan nadi bela diri Levi? Saya dapat menjamin bahwa jika nadi bela diri Levi diperbaiki, pasti akan ada satu lagi petarung kelas tertinggi di Erudia. Kita seharusnya tidak menghancurkan nadi bela dirinya. Mengapa kita tidak mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk memperbaiki nadi bela dirinya? Sehingga dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya secepat mungkin. Oke, ayo lakukan itu. Ketika Dragonite menebus kesalahan mereka, keluarga Levi menjalani kehidupan yang tidak berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang berubah adalah Forlevia, Zoe, dan yang lainnya membaik. Ketika Zoe merobohkan dinding dengan tangan kosong, mereka akhirnya mengerti bahwa lompatan kualitatif telah dibuat. Levi tidak berani memberitahu mereka bahwa mereka telah menjadi ahli seni bela diri karena takut tidak dapat menerimanya. Sulit bagi seorang pekerja keraputi untuk menerima kenyataan bahwa dia tiba-tiba menjadi ahli seni bela diri.
Bagaimanapun, mereka melihat pelatihan Levi sebagai latihan. Levi, aku akan melindungimu mulai sekarang. Tihi. Zoe dengan senang hati menerimanya, sementara Mia dan Emma juga. Levi, kami tahu apa yang kamu pikirkan. Anda ingin kami menjadi kuat sehingga kami tidak menempatkan diri kami dalam bahaya. Saya juga mendengar bahwa zaman telah banyak berubah sekarang. Ada banyak bahaya di luar sana, jadi sebaiknya kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Sayang sekali tubuh Anda tidak memungkinkan Anda untuk berlatih seni bela diri lagi. Ini adalah keputusan terburuk yang pernah dibuat para Dragonite. Zoe dan yang lainnya berkomentar. Sebagai seorang instruktur, Levi sebenarnya bisa melatih mereka menjadi ahli seni bela diri. Jika nadi bela dirinya tidak dihancurkan, dia sendiri akan sangat kuat. Tidak apa-apa, selama Levi melatih kita dengan baik, kita akan menjadi kuat, dan tidak ada yang bisa menggertak kita. Kata Oma. Itu benar, Levi, aku akan berlatih denganmu setiap hari. Mia mengepalkan tangannya. Semua orang langsung bersemangat. Di masa lalu, Levi telah menjaga mereka, tetapi sekarang, mereka ingin menjaganya. Nenek, kamu semua salah. Ayah adalah yang terkuat, teriak Forlevia. Bab 1603. Semua orang tertawa mendengar ucapan Forlevia. Dia benar-benar sangat mencintai ayahnya. Bagi seorang anak, ayah mereka selalu menjadi orang yang paling kuat. Emma dan yang lainnya geli. Sebenarnya, Levi benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa dia tidak terkalahkan, tetapi dia menahannya. Sebagai orang biasa, dia bisa lebih memotivasi mereka dan membuat mereka berkembang lebih cepat, yang jelas merupakan hal yang baik. Karena itu, dia memilih untuk tidak memberitahu mereka untuk saat ini. Hampir semua orang di Erudia secara aktif mempersiapkan perang. Di pegunungan bersalju kota Verlake, para pejuang yang bersama Juan dan pasukannya juga mulai bergerak. Dia tidak mau mendengarkan, dia sama keras kepala seperti keledai. Besar, dia menjadikan dirinya korban dari janji dewa dan membuat keluarganya sendiri terbunuh. Aku memperingatkannya tentang penguasa yang membuat janji dewa. Dia tidak mau mendengarkan. Marah, semua orang percaya bahwa penguasa yang membuat janji dewa telah membunuh Juan dan garis keturunannya. Tidak ada yang mengharapkan Levi menjadi orang yang melakukannya. Itu tidak akan berhasil. Kematian Juan adalah aib bagi klan kami. Karena dia gagal membalas dendam, kita akan melakukannya untuknya. Sekarang janji dewa telah dilanggar, kita bisa berkeliling dengan bebas. Semuanya, berkumpul, pergilah ke selatan dan bunuh Levi Garrison. Ada 4 kekuatan utama di klan Townsend. Juan adalah saudara ketiga. Saat ini, 3 pasukan yang tersisa bergandengan tangan dan menuju ke selatan. Setelah janji para dewa dilanggar, para petarung kelas atas di seluruh dunia ingin sekali melakukan sesuatu, tetapi yang melakukannya adalah klan Townsend. Mereka pergi ke selatan dengan pasukan dan pejuang kelas tertinggi yang lebih dari 3 kali lebih kuat dari Juan. Saat klan Townsend bersumpah untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka, para Dragonites tidak punya pilihan selain membiarkan mereka lewat. Pada saat yang sama, petarung kelas tertinggi di seluruh Erudia keluar dari pengasingan, tetapi mereka tidak setinggi klan Townsend. Sebaliknya, mereka menyelinap ke dunia orang biasa dengan diam-diam. Sementara itu, Floyd dan yang lainnya yang bertanggung jawab atas zona perang pusat menjadi cemas saat melihat bahwa klan Townsend sedang menuju ke selatan. Mereka tidak mengejar penyelamat kita, kan? Orang-orang mereka yang melanggar janji dewa. Mereka pasti mengejar penyelamat kita sekarang. Kita harus menghentikan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka melukai penyelamat kita. Semua orang putus asa untuk menghentikan mereka. Setelah memikirkannya, Floyd menginstruksikan, biarkan mereka lewat. Hah? Semua orang bingung. Apa maksudmu, Floyd? Bagaimana kita bisa melihat mereka menghadapi penyelamat kita? Melirik kerumunan, Floyd menjelaskan, pertama-tama, kita tidak bisa menghentikan mereka. Jika kita melawan mereka, kita hanya akan membuat orang kita sendiri terbunuh. Kedua, penyelamat kita pasti punya cara untuk menghadapi mereka. Hah, dia melakukannya. Semua orang tercengang. Dia jelas bukan orang biasa. Orang biasa tidak mungkin melatih kita dengan baik. Saya yakin kalian semua juga tahu betapa bagusnya Evie, bukan? Semua orang merenungkannya. Lebih penting lagi, bagaimana dia mengetahui tentang petarung kelas tertinggi palsu terakhir kali. Dia bahkan membawanya ke markas latihan kami untuk membiarkan kami melawannya. Oh, pikiran itu membuat semua orang menjadi gila. Jadi, aku yakin dia bukan orang biasa. Floyd yakin akan hal itu. Pada akhirnya, klan Townsend diizinkan melewati zona perang pusat. Bab 1604. Namun, Floyd segera memberitahu Levi tentang hal itu. Levi meyakinkannya bahwa dia akan menyelesaikannya dan memintanya untuk menutupnya. Setelah Floyd melakukan apa yang diperintahkan, keberadaan klan Townsend disembunyikan. Setelah pertempuran sebelumnya, Levi memiliki gagasan yang jelas tentang kekuatannya sendiri, jadi dia tidak takut dengan klan Townsend. Namun, dia merasa aneh bahwa seseorang diam-diam mengawasinya dan keluarganya. Dia bisa merasakan bahwa orang itu adalah petarung kelas tertinggi. Orang itu terus mengawasi terutama saat Forlevia dan yang lainnya sedang berlatih. Orang itu tampaknya sangat tertarik, tetapi tidak ada permusuhan, jadi Levi pura-pura tidak memperhatikannya sambil mengamati apa yang dia lakukan. Segera, klan Townsend mencapai Hampton Utara dan langsung menuju Levi. Puluhan ribu orang mengepungnya di bawah kepemimpinan Zidane, Zion dan Zeke. Juan adalah anak ketiga dari klan Townsend. Kau telah membunuh Louis, Levi Garrison.
Apakah Anda mengakui kejahatan Anda? Zidane berteriak dengan marah. Itu benar, ya, aku juga membunuh ayah dan dua saudara laki-lakinya. Levi mengakui. Hah, Anda? Tidak mungkin. Juan dan garis keturunannya dimusnahkan karena mereka melanggar janji dewa. Apa hubungannya denganmu? Para pemimpin klan Townsend membantah klaim Levi. Levi merentangkan tangannya. Kapan aku menjadi pembuat janji dewa? Cukup omong kosong. Kami di sini untuk membunuhmu. Seorang pria muda berjalan ke arah Levi sambil mengangkat tinjunya. Semua orang yakin bahwa Levi, seorang pria biasa, akan terbunuh oleh pukulannya yang kuat. Kamu tidak bisa menggertak ayah. Terdengar suara anak-anak yang galak berteriak. Seorang gadis tiba-tiba muncul di hadapan Levi dan melemparkan pukulan. Gedebuk. Pemuda dari klan Townsend terhuyung mundur dengan darah yang keluar dari mulutnya. Ia menatap gadis yang menatapnya tak percaya. Untuk melindungi ayahnya, Forlevia melemparkan pukulan yang mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Dia benar-benar melawan petarung dari klan Townsend dengan satu pukulan. Meskipun dia adalah yang terlemah di klan Townsend, dia masih seorang pejuang, namun dia dipukuli oleh seorang anak kecil. Levi mengelus kepala Forlevia. Kamu benar-benar yang terbaik, Evie. Keheningan menguasai seluruh. Terkejut, Zidane dan yang lainnya menatap Forlevia tanpa berkedip. Ini menakutkan, sungguh jenius yang langka. Meskipun klan Townsend memiliki banyak petarung yang berada di kelas tertinggi dan kelas tertinggi palsu serta jenius, mereka belum pernah melihat seorang jenius seperti Forlevia. Ini adalah jenius terkuat yang pernah saya lihat. Begitu gadis ini diketahui oleh orang lain, dia pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Semua orang akan memperebutkannya. Senyum sinis muncul di wajah Zidane, Zion, dan Zeke saat mereka ingin membawa Forlevia pergi untuk melatihnya. Setiap orang, bunuh Levi Garrison dan ambil kembali gadis ini. Dia adalah harapan masa depan klan kita untuk mendapatkan pijakan. Zidane memerintahkan dengan seringai jahat. Semua petarung menyerang Levi dan Forlevia. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh muridku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar berteriak. Bab 1605. Semua orang tercengang oleh suara itu. Dan Levi adalah satu-satunya pengecualian. Dia terdiri. Karena dia telah menyadari bahwa ada seseorang dalam kegelapan. Seseorang yang diam-diam mengawasi mereka. Dan pada saat itu, mereka akhirnya muncul. Faktanya, Levi tahu mengapa orang-orang ini mengawasi dia dan keluarganya. Mereka ada di sini untuk Forlevia. Mereka mungkin sudah lama tertarik dengan bakat Evie. Sekarang klan Townsend ingin membawa Forlevia pergi, mereka pasti tidak akan setuju. Wei Hao. Semua orang di klan Townsend tiba-tiba gelisah. Beberapa sosok muncul di bagian atas manor. Mengenakan pakaian putih, mereka memiliki temperamen yang bersih. Dan masing-masing dari mereka adalah prajurit kelas tertinggi. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Langkah kaki mulai terdengar dari sekitar mereka. Puluhan anak muda muncul. Dan mereka semua adalah prajurit kelas tertinggi palsu juga. Begitu mereka muncul, ekspresi warga Townsend berubah muram. Mereka memiliki firasat kuat tentang kemampuan mengerikan dari orang-orang yang baru saja muncul. Klan Townsend, ya, kami dari Wildefield di Westford, dan kami memperhatikan gadis kecil ini. Sebaiknya kau jangan main-main dengannya. Apa, Wildefield di Westford? Zidane dan orang-orangnya benar-benar terkejut mendengar itu. Yang lain belum pernah mendengarnya, begitu juga dengan Levi. Tapi klan Townsend sudah familiar dengan itu. Bahkan sebelum God's Promise, Wildefield telah menjadi salah satu kekuatan paling kuat di Erudia, yang dikenal sebagai Pinnacle of Westford. Dikatakan bahwa mereka memiliki ratusan prajurit di kelas tertinggi. Tetapi setelah sekian lama sejak Wildefield menghilang, Townsend tidak tahu sejauh mana Wildefield telah maju. Klan Townsend keluar dari liga mereka, dan Wildefield tidak bisa dibandingkan. Selain itu, ada peringkat yang berbeda di dalam kelas tertinggi. Di dunia pejuang ahli, ada pepatah tentang 9 peringkat duniawi dari kelas tertinggi, di mana itu dibagi menjadi 9 peringkat yang berbeda, dari peringkat 1 hingga peringkat 9. Peringkat 9, tentu saja, adalah peringkat tertinggi, yang juga paling sulit untuk dicapai. Itu tentu saja pemandangan yang langka. Ada banyak prajurit kelas tertinggi di dunia, tetapi 99% dari prajurit kelas tertinggi ini adalah peringkat 1. Mereka yang berada di atas peringkat 1 tidak umum. Zidane adalah prajurit terbaik di klan Townsend, dan dia berada di peringkat 3. Dan Juan yang telah dibunuh oleh Levi berada di peringkat 2. Tetapi di Wildefield, ada banyak prajurit peringkat 3, dan beberapa penatua semuanya berada di peringkat 4. Yang terburuk, bahkan ada prajurit kelas 5 tertinggi di Wildefield. Oleh karena itu, Wildefield memang memiliki pijakan yang unggul di Erudia. Mereka adalah yang terbaik. Klan Townsend tidak pernah bisa bersaing dengan mereka. Dengan kata lain, seorang prajurit kelas 4 tertinggi dapat memusnahkan seluruh klan Townsend. Dengan setiap peringkat yang lebih tinggi naik di kelas tertinggi, kemampuannya lebih besar. Dan setiap peringkat adalah dunia yang terpisah dari yang berikutnya. Karenanya namanya, 9 peringkat duniawi dari kelas tertinggi. Begitu Townsend mendengar nama Wildefield, mereka langsung gelisah. Jika mereka menyinggung pihak lain secara tidak sengaja, klan mereka akan musnah. Apa, Wildefield memperhatikannya, Zidane tidak bisa menyembunyikan getaran dalam suaranya saat giginya bergemeletuk. Itu benar, kami telah mengincar anak ini bahkan sebelum janji dewa dilanggar. Faktanya, Wildefield benar. Mereka telah mengawasi Forlevia jauh sebelum itu.
Wildefield berlokasi di Westford, dan mereka berada di area yang sama dengan keluarga besar Westford. Oleh karena itu, mereka mendapat informasi yang baik tentang segala sesuatu yang terjadi di keluarga besar Westford. Terutama ketika bakat muda seperti Forlevia muncul, mereka akan menargetkannya sedini mungkin. Karena janji dewa dilanggar, para tetua di Wildefield tidak sabar lagi untuk datang dan menonton Forlevia. Selama pengamatan mereka merasa Forlevia adalah talenta paling berbakat dengan kemampuan terbesar di zaman itu. Saat mereka berencana untuk membawanya pergi, klan Townsend datang. Bab 1606. Apakah Anda warga Townsend berani menyentuh orang yang kami minati? Orang-orang Wildefield meraung dengan dingin. Tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa mengacaukan bakat yang membuat Wildefield terpesona? Kami di sini hanya untuk membalas dendam. Orang ini membunuh Townsend. Kami di sini untuk membalaskan dendamnya. Kami akan pergi begitu kami membawanya keluar. Petik 2. Zidane membuatnya sangat jelas bahwa dia tidak mengejar Forlevia. Kamu tidak bisa membunuh ayah, kata Forlevia dengan suara kekanak-kanakannya. Beraninya kau, dia ayah dari anak itu. Tidak ada yang bisa menyentuhnya juga, teriak orang-orang Wildefield. Aku memperingatkanmu, Townsend. Mulai sekarang, keluarga anak ini berada di bawah perlindungan Wildefield. Kematian adalah satu-satunya jalan keluar bagi siapapun yang mencoba menyakiti mereka. Forlevia sangat berharga sehingga Wildefield bersedia membela semua orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Wajah Townsend berubah drastis pada saat itu. Jika Wildefield menjaga Levi, bukankah itu berarti kita tidak akan bisa menyelesaikan skor ini? Mengingat Juan telah melanggar janji dewa dan membebaskan kami semua, kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, kalian semua akan dibunuh tanpa ampun. Dengan ancaman Wildefield itu, klan Townsend hanya bisa menyedotnya. Selain itu, mereka dibiarkan tanpa pilihan. Hei, saat kamu terus-menerus mendayung ini, apakah kamu lupa bahwa aku masih di sini? Ini rumah dan wilayahku. Pada saat itulah Levi mulai tidak sabar. Seketika, semua orang menoleh dan menatap Levi. Mereka semua tercengang. Beraninya orang biasa berbicara di antara sekelompok prajurit kelas tertinggi. Sungguh celaka yang kurang ajar. Pergi dari sini, atau aku akan membantai kalian semua. Levi menunjuk klan Townsend saat dia berkata. Nada suaranya menuntut, dan itu mengejutkan semua orang yang hadir, seolah-olah dia memang dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan itu. Levi memandang semua orang dari Wildefield dan melanjutkan dengan nada tenang, tolong pergi juga. Saya sendiri dapat melatih putri saya, dan kami tidak membutuhkan orang lain untuk ikut campur. Kerumunan terdiam. Mereka sangat bingung. Bukankah Levi terlalu gegabah dan mendominasi? Bagaimana dia bisa mengabaikan klan Townsend dan Wildefield? Kenapa kamu masih linglung di sana? Sekarang telah menjadi masalah pribadi Wildefield, orang-orang Wildefield mulai memperingatkan klan Townsend. Mundur, perintah Zidane. Klan Townsend pergi dalam sekejap. Floyd dari zona perang tengah mengawasi pergerakan di Northampton. Saat dia melihat klan Townsend pergi, senyum lega muncul di wajahnya. Saya tahu guru akan memiliki cara untuk mengatasi ini. Sekarang krisisnya telah teratasi, dan kita bisa tenang. Yang mengatakan, kita harus bekerja lebih keras. Hanya dengan begitu kita bisa menonjol dan membelanya, tidak seperti sekarang. Sementara itu, Levi menghadapi orang-orang Wildefield. Beberapa tetua Wildefield datang sebelum Levi. Baiklah, mari kita bahas masalah kita sekarang. Kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa putri Anda telah secara resmi diterima sebagai murid Wildefield. Mari kita begini, bakatnya adalah yang terbaik di antara semua yang pernah kita lihat. Kami akan menggunakan semua sumber daya kami untuk melatihnya. Karenanya, Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Selain itu, keluarga Anda juga akan berada di bawah pengawasan Wildefield. Pihak lain menyatakan sikap mereka dengan lugas. Terutama setelah beberapa tetua melihat Forlevia, mereka semua memiliki senyum lebar di wajah mereka. Semakin mereka memandangnya, semakin mereka merasa bersyukur dan senang. Itu terutama karena Forlevia sangat berharga. Wildefield harus berpacu dengan waktu dan membawa Forlevia pergi sebelum orang lain mengetahuinya. Setelah melatih Forlevia, Wildefield mungkin bisa memunculkan representasi legendaris di masa depan, yaitu peringkat 6 ke atas. Saya tidak setuju dengan ini. Aku bisa melatih Forlevia sendiri. Bab 1607. Levi memandang rendah orang-orang ini. Dia belum pernah mendengar tentang Wildefield. Dia hanya mempercayai dirinya sendiri dan orang tua di penjara. Siapa lagi yang bisa lebih baik dari saya? Tidak, itu tidak mungkin. Selain itu, dia tidak menganggap serius Wildefield. Semua orang dari Wildefield tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Levi. Apa yang dia maksud? Apakah dia memandang rendah kita? Apakah klan Townsend berani meremehkan kita? Mereka tidak. Beraninya orang biasa membuat pernyataan berani seperti itu. Para tetua Wildefield begitu terperangah dengan apa yang dikatakan Levi sehingga mereka kehilangan kata-kata. Putriku memang memiliki bakat yang bagus, dan itu artinya kamu memiliki mata yang bagus. Namun demikian, saya hanya akan melatihnya sendiri. Saya tidak percaya diri pada orang lain, belum lagi mereka tidak cukup memenuhi syarat. Kata Levi terus terang. Namun, kata-katanya menyinggung Wildefield secara substansial. Apa maksudmu? Wildefield tidak cukup memenuhi syarat. Aku akan memberitahumu apa. Gubernur Wildefield sendiri yang ingin mengambil putri Anda sebagai muridnya. Dia adalah prajurit kelas 5 tertinggi, dan dia mampu memusnahkan klan Townsend hanya dalam sekejap.
Selain itu, 4 tetua di Wildefield, yang dikenal sebagai 4 terkemuka yang juga merupakan prajurit kelas 4 tertinggi akan bersama-sama melatih putrimu juga. Tiba-tiba, pemandangan itu direduksi menjadi kesunyian lagi. Segera setelah Penatua selesai berbicara, puluhan prajurit lainnya dari Wildefield ketakutan. Itu mengerikan. Ini benar-benar mengerikan. Awalnya, mereka semua mengira Forlevia akan diterima sebagai murid oleh salah satu tetua. Sedikit yang mereka tahu bahwa gubernur sendiri yang akan menjadi tuannya. Selain itu, 4 terkemuka juga akan memberikan pengetahuan besar mereka padanya. Mereka mempertaruhkan seluruh Wildefield untuk masa depan Forlevia. Itu akan menjadi berita yang mengejutkan ketika sampai ke telinga prajurit atau pasukan kelas tertinggi lainnya. Sungguh suatu kehormatan besar. Wildefield akan melatih seorang anak dengan segala cara. Itu tidak diragukan lagi fenomenal. Itu hanya menunjukkan betapa luar biasanya Forlevia berbakat. Aku tidak peduli apa pangkat gubernurmu. Dia hanya tidak memenuhi syarat, kata Levi datar. Beraninya orang-orang ini mencoba meraih putriku. Aku akan mengalahkan sinar matahari yang hidup dari mereka. Mengapa membuang waktu untuk berbicara dengannya? Bawa saja anak itu pergi. Ashley, yang tertua kedua di antara 4 terkemuka dan dikenal memiliki temperamen yang pendek, berteriak. Itu benar, mengapa kita bahkan bernegosiasi dengan orang biasa? Petik 2. Baru pada saat itulah kesadaran muncul pada orang-orang Wildefield. Mereka akan membawa Forlevia pergi. Meskipun demikian, Levi memeluk Forlevia dengan erat. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Jangan membuatku mengambil tindakan. Levi mengamati setiap wajah di depannya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu mempermainkan kami, Levi? Kami telah melakukan pemeriksaan latar belakang pada Anda. Anda memang kuat ketika Anda adalah Raja Mahkota. Tidak ada satupun prajurit kelas pamungkas yang bisa bersaing denganmu, tetapi pada saat itu, kau hanyalah prajurit kelas tertinggi palsu paling banyak. Kamu bahkan tidak bisa menantang kami saat itu, apalagi sekarang kamu hanya menjadi orang biasa. Resta, orang ketiga di barisan 4 terkemuka mencibir. Kamu boleh mencoba, Levi membalas. Ayo, bawa anak itu pergi. Ashley langsung menginstruksikan. Saat situasi semakin tegang, Zoe bergegas masuk bersama sekelompok orang. Di antara mereka adalah Thierry dan George. Hampir semua anggota Dewan Keluarga Besar Westford telah datang. Begitu mereka tiba, mereka berlutut di depan orang-orang Wildefield. Ternyata semua legenda dan cerita rakyat yang didokumentasikan dalam teks-teks kuno keluarga besar Westford berasal dari Wildefield, dan sebagian besar warisan dalam keluarga besar Westford juga berasal dari Wildefield. Nenek moyang mereka dapat ditelusuri kembali ke Wildefield, dan orang-orang Wildefield sebenarnya adalah nenek moyang mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Wildefield akan menerima Forlevia sebagai murid, semua orang bersemangat. Levi, siapa kamu untuk mengatakan tidak? Fakta bahwa Forlevia diterima oleh Wildefield sebagai murid mereka seharusnya menjadi kebanggaan terbesar yang pernah Anda terima. Dan di masa depan, kamu dan Zoe bahkan akan mendapat manfaat dari ini. Bab 1608. Status sosial seorang ibu berhubungan dengan anaknya. Apakah kamu mengerti ini? Sekarang Forlevia menjadi harapan Wildefield, kamu juga akan memiliki kehidupan yang baik. Anda juga akan menjadi bagian dari Wildefield secara tidak langsung. Kamu hanya akan makmur darinya di saat seperti itu. Cora dan yang lainnya bergantian membujuknya. Tidak hanya orang tua Forlevia, tetapi semua kerabat dekat dan jauhnya akan berbagi kemuliaan dan perkembangan dalam hidup mereka. Karena hadiah hanya satu orang, semua orang di sekitarnya mendapat kesempatan besar. Itu seperti ketika satu orang biasa dari desa menjadi orang terkaya di dunia, seluruh desa harus menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa penduduk desa sebenarnya adalah prajurit kelas tertinggi dalam skenario ini. Oleh karena itu, baik keluarga Lopez maupun keluarga besar Westford berharap Forlevia bisa pergi ke Wildefield. Saya pikir itu bagus juga. Memang, Forlevia layak mendapatkan platform yang lebih besar untuk menunjukkan bakatnya. Bahkan Emma dan Mia setuju untuk membiarkan Forlevia menjadi murid Wildefield. Tak perlu dikatakan, niat mereka berbeda dari yang lain. Yang lain khawatir tentang manfaat dan kemuliaan yang akan mereka peroleh. Tapi Emma dan Mia sedang mempertimbangkan dari sudut pandang Forlevia, dan mereka menginginkan yang terbaik untuknya. Levi menoleh ke Zoe, apakah kamu memiliki pendapat yang sama juga? Zoe mengangguk, ya, meskipun aku tidak tahan melihat Evie pergi, dia ditakdirkan untuk menjadi orang hebat dan tidak akan pernah bisa menjadi orang biasa. Sebaiknya kita biarkan dia memiliki masa depan yang cerah. Saya tahu Anda memiliki keterampilan melatih yang hebat, dan Anda telah membuat kami naik menjadi pejuang ahli dalam waktu yang singkat, tetapi hadiah Evie tidak boleh disia-siakan sedikitpun. Sekarang Wildefield bersedia melatihnya, dan mereka bahkan menggunakan semua sumber daya mereka untuk melakukan ini. Saya pikir disitulah seharusnya Evie. Orang-orang Wildefield senang dan bersyukur mendengar kata-kata Zoe. Bagus sekali masih ada orang yang masuk akal. Ashley menoleh untuk melihat Levi dan terkikik. Levi, kau dengar itu. Bahkan istri Anda telah mengatakan bahwa hadiah gadis kecil ini akan sia-sia di tangan Anda. Terlepas dari betapa hebatnya Anda sebagai pelatih, Anda tidak pantas menjadi tuannya. Zoe memandang Levi dengan wajah yang agak bertentangan. Sebenarnya, itulah yang dia maksud. Semua orang merasakan hal yang sama. Mereka semua berpendapat bahwa bakat Forlevia akan sia-sia jika dia terus dilatih oleh Levi. Lebih tepatnya, apa yang mereka maksud adalah, apa yang harus dilakukan oleh pria putus asa sepertimu dengan Wildefield. Levi mengerucutkan bibirnya.
Awalnya, dia tidak akan pernah membiarkan Forlevia pergi dari sisinya. Tetapi pada saat itu, dia berubah pikiran. Dia memutuskan untuk membiarkan Forlevia pergi ke Wildefield. Pertama-tama, itu karena ibu dan istrinya sama-sama setuju. Kedua, Wildefield akan memperlakukan Forlevia sebagai harta karun. Dia akan baik-baik saja dan bebas dari bahaya di sana. Ketiga, itu juga bagus untuk membiarkan dia mendapatkan lebih banyak eksposur dan pengalaman. Baiklah, jika itu masalahnya, seperti yang kamu inginkan, tapi aku punya syarat. Levi menyatakan, jika orang lain berani mengemukakan kondisi mereka, saya akan segera membunuh mereka. Tapi demi gadis kecil ini, saya akan mengizinkan Anda untuk menyatakan suatu kondisi. Ashley menatap Levi dengan galak. Tapi saat Ashley menoleh ke Forlevia, tatapan brutal itu berubah menjadi keramahan. Saya ingin melihat anak saya setiap 3 hari. Tidak mungkin, benar-benar tidak, buat setahun sekali. Sekali setiap minggu. Setelah melalui serangkaian diskusi dan negosiasi, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Mereka mengizinkan Levi mengunjungi Forlevia sebulan sekali. Sepertinya kamu juga tidak buruk, dan kamu juga ibu Forlevia. Saya telah memutuskan untuk menerima Anda sebagai murid saya. Dan kau juga, Bibi Forlevia. Kau ikut denganku juga. Presta juga seorang wanita, dan dia memperhatikan bahwa Zoe dan Mia juga berbakat. Oleh karena itu, dia ingin mengubah mereka menjadi murid-muridnya. Akhirnya, kedua wanita itu diterima sebagai muridnya. Mereka tidak harus pergi ke Wildefield, dan dapat melanjutkan kehidupan mereka yang biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Tresta kadang-kadang akan melatih mereka. Levi, sungguh mengejutkan bahwa putrimu, istrimu, dan bahkan Mia telah diambil sebagai murid Wildefield. Tapi kamu, Anda dilindungi oleh sekelompok wanita. Sungguh pria yang tidak tahu malu. Meskipun kata-kata mereka kejam, itu tak terbantahkan. Bab 1609. Semua orang mengatakan bahwa anak yang baik membawa kehormatan bagi ibunya. Namun, tidak ada yang pernah mengatakan hal yang sama tentang seorang ayah sampai sekarang, dan Levi adalah ayah yang dimaksud. Para wanita di keluarganya mencapai status yang menonjol. Di masa depan, mereka harus menjadi salah satu elit teratas di Erudia dan dunia. Di sisi lain, Levi harus tetap bukan siapa-siapa dan perlu bergantung pada mereka untuk perlindungan. Karena itu, dia menjadi bahan tertawaan, dan semua orang memandangnya dengan ejekan. Kebanyakan pria merasa malu harus bergantung pada wanita, sehingga pria manapun akan marah dengan gagasan ini. Itulah mengapa ketika semua orang melihat ekspresi muram Levi, mereka mengira dia sedih dengan keadaan ketidakberdayaannya. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Levi tidak takut pada Wildefield. Keesokan harinya, orang-orang dari Wildefield datang untuk membawa Forlevia pergi. Sebelum dia pergi, Levi diam-diam memberinya sesuatu. Evie, jika kamu dalam bahaya, gunakan itu, dan aku akan segera mendatangimu. Selalu ingat ini. Forlevia memegang benda itu dengan erat dan mengangguk dengan tegas. Dia ingat semua yang dikatakan Levi padanya. Karena Forlevia adalah anak yang penurut dan pintar, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal, dia memaksa dirinya untuk tidak menangis. Aku memperingatkanmu, jika putriku dianiaya dengan cara apapun, aku akan datang dan menghancurkan kalian semua. Saya orang yang memegang kata-kata saya, kata Levi. Forlevia adalah darah dan daging Levi, jadi dia tidak akan pernah membiarkannya menderita penghinaan. Sementara itu, Zoe tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia juga tidak ingin Forlevia dianiaya dengan cara apapun. Hahaha. Semua orang mulai tertawa ketika mereka mendengar Levi. Mereka tidak pernah melihat seseorang yang cukup bodoh untuk mengancam sekelompok petarung kelas tertinggi. Selanjutnya, mereka berasal dari Wildefield. Apakah dia mengatakan dia akan menghancurkan kita? Itu lelucon berdarah. Anda harus menjadi petarung kelas tertinggi peringkat 6 untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Petarung kelas tertinggi peringkat 6 sangat langka. Mereka bukan orang biasa seperti dia. Bukankah dia terlalu sombong? Orang-orang dari Wildefield menganggap apa yang dikatakan Levi sebagai lelucon. Bahkan sebelum janji dewa, mereka belum pernah mendengar ada orang yang berani mengancam untuk menghancurkan mereka. Forlevia adalah tuan muda. Kami menghargainya dan akan merawatnya dengan baik. Tidak mungkin kita akan menganiaya dia. Aku akan membunuh siapapun yang berani menggertaknya. Ashley mencibir. Kemudian, mereka pergi bersama Forlevia. Namun, mereka juga memberikan banyak hadiah dan manfaat untuk Levi dan keluarganya. Mereka tidak hanya menawarkan perlindungan mereka tetapi juga meninggalkan mereka dengan banyak obat ajaib. Obat ajaib yang mereka berikan jauh lebih kuat daripada obat dari 4 keluarga besar. Itu bisa meningkatkan konstitusi seseorang dan membuat perbaikan dan peningkatan substansial pada tubuh seseorang. Jadi, akan sia-sia untuk menggunakannya hanya untuk memperpanjang umur. Obat ajaib dan teknik bertarung ini adalah hadiah untuk Levi dan keluarganya. Namun, keluarga Lopez dan keluarga besar Westford dengan cepat menyambar dan membagi mereka di antara mereka sendiri. Zoe, kamu adalah murid Wildefield, jadi kamu tidak kekurangan apapun. Anda tidak membutuhkan ini lagi. Karena nadi bela diri Levi telah dihancurkan, dia juga tidak akan menggunakan ini. Seperti bakat Forlevia, sia-sia bagi mereka untuk tetap bersamamu. Karena itu, Levi dan keluarganya tidak menerima apa-apa. Hei, setidaknya tinggalkan sesuatu untuk ibu mertuaku, kata Zoe marah dan mencoba mendapatkan sesuatu untuk Emma.
Wanita tua seperti dia harus menjaga kesehatannya. Dia seharusnya tidak berlatih seni bela diri. Kemudian, Son dan Logan mengambil sisa hadiah, karena keduanya berlatih seni bela diri. Zoe sedih melihat ekspresi sedih Levi. Bab 1610. Sekarang semua orang di sekitarnya berlatih seni bela diri. Bahkan Son dan yang lainnya mengincar kelas tertinggi. Meskipun Levi pernah menjadi pahlawan dan dewa perang yang perkasa, pembuluh darah bela dirinya yang hancur membuatnya tidak dapat berlatih seni bela diri seumur hidup. Sekarang, semua orang yang pernah berada di bawahnya membuat kekuatan mereka dan bahkan mencoba menggertaknya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pasti pukulan yang menghancurkan baginya. Dia pernah kuat di atas segalanya. Kesenjangan dan tekanan ini pasti sulit ditanggungnya. Cukup untuk mengacaukan pikiran siapapun. Dengan pemikiran ini, Zoe mencoba menghibur Levi dan berkata, jangan biarkan apa yang mereka katakan mengganggumu. Anda masih pahlawan saya, sekarang giliranku dan Evie untuk melindungimu. Aku hanya khawatir Evie tidak akan bahagia di sana. Jika dia tidak bahagia, aku akan segera membawanya kembali. Levi murung karena Forlevia meninggalkan rumah. Rasanya seolah-olah langit telah runtuh, dan semuanya tampak tidak pada tempatnya. Zoe mengerti perasaan itu lebih baik daripada orang lain. Jangan khawatir, Evie akan baik-baik saja. Saya khawatir Anda akan marah dan berkelahi dengan mereka karena saya tidak bisa mendapatkan obat dan teknik ajaib untuk Anda dan Ibu. Petik 2. Zoe paling khawatir tentang itu. Namun, Levi menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak membutuhkan barang-barang itu. Kamu dan Ibu bisa berlatih bersamaku. Ini lebih efektif daripada obat ajaib apapun. Sebenarnya, Levi tidak peduli dengan hadiah dari Wildefield dan berpikir bahwa itu tidak berguna. Saat ini, Levi sedang mengajar ibunya dan Zoe teknik yang mirip dengan Tai Chi. Sedikit yang mereka tahu betapa kuatnya teknik ini. Prinsip dari teknik ini adalah memadukan diri dengan alam. Itu akan tumbuh menjadi kekuatan yang menakutkan melalui pelatihan mendalam. Itu bukan sesuatu yang bisa dibawa oleh obat ajaib manapun. Segera, kehidupan kembali normal kecuali ketidakhadiran Forlevia. Semua orang terus merasa ada sesuatu yang hilang. Selama periode itu, dunia berubah dengan cepat. Masyarakat kelas atas secara bertahap menerima keberadaan kelas tertinggi. Bahkan banyak orang biasa tahu tentang mereka. Kelas tertinggi seperti dewa dalam legenda dengan kekuatan seperti dewa mereka. Namun, tidak semua kelas tertinggi adalah seniman bela diri. Beberapa dari mereka adalah ahli teknik magis seperti geomansi dan memiliki kekuatan untuk menentang hukum surga dan mengubah nasib. Jika mereka adalah master yang sangat mahir, segalanya mungkin bagi mereka. Setelah kelas tertinggi datang ke dunia fana, hal-hal tidak terjadi seperti yang diharapkan para Dragonite. Mereka mengira kelas tertinggi akan segera menyebabkan ancaman bagi dunia fana. Sebaliknya, mereka tetap low profil sehingga orang hampir tidak menyadari kehadiran mereka. Mereka mencari sumber daya untuk pelatihan dan mencari para jenius dengan potensi besar, tetapi mereka tidak pernah menyebabkan masalah. Itu sama di luar negeri. Kelas tertinggi telah dibatasi begitu lama. Saya tidak percaya bahwa mereka tidak merencanakan sesuatu. Apa yang mereka rencanakan, itu lebih banyak alasan untuk tetap waspada. Aku yakin mereka sedang merencanakan sesuatu di Erudia. Para Dragonites berspekulasi di antara mereka sendiri. Namun, kita masih punya waktu untuk bersiap dan menghadapi ancaman mereka. Dragonites berpikir bahwa mereka beruntung. Sekarang, kita perlu secara aktif mencari petarung kelas tertinggi dan membujuk mereka untuk bergabung dengan tentara Erudia. Kami membutuhkan mereka untuk meminjamkan kekuatan mereka ke negara ini. Omong-omong, apakah Anda menemukan sesuatu tentang penyembuhan nadi bela diri Levi? Semua Dragonites prihatin tentang hal ini dan berharap bahwa Levi akan mendapatkan kembali kekuatannya. Jika dia mendapatkan kembali kekuatannya, Erudia akan lebih kuat. Aku punya berita, kami menemukan seseorang yang dapat memperbaiki nadi bela diri Levi. Meski tidak ada jaminan, kita tetap harus mencobanya. Anggota Dewan Dragonite meninju udara dengan gembira. Bawa dia ke sini dengan cepat. Bersambung.